berlatar di salah satu wilayah di daerah Kutub Utara. Cerita akan berfokus pada dua orang jurnalis, ada Ray dan Alan. Mereka berdua bermaksud untuk meliput berita tentang kondisi terbaru Kutub Utara, di mana Alan terlihat sangat kesal dan terus kuku lutus atau mengeluh tentang keterlambatan jadwal pesawat. Terlebih lagi ketika mobil jemputan mereka tidak ada di tempat, semakin membuat Alan kuku lutus tak henti-hentinya, sehingga Ray yang berjiwa santai dan tenang pun mencoba mencari solusi dengan meminta bantuan kepada satu warga lokal untuk mengantarkan mereka berdua menuju lokasi yang dimaksud. Drink of a milky wine, ribon di terur. Tertibanya di dermaga, mereka berdua akan melakukan perjalanan menggunakan kapal. Di sana sudah ada Sean, seorang kameramen lokal yang disewa untuk merekam seluruh peliputan. Alan yang masih jengkel pun nampak kurang ramah kepada Sean, sehingga Ray merasa perlu untuk meminta maaf kepada Sean tentang kondisi Alan yang sedang datang bulan dan sangat mudah marah-marah kepada siapapun. Bersama para turis yang sedang liburan, mereka akan melakukan peliputan terbaru mengenai kondisi terkini Kutub Utara. Alan menemui Sean secara pribadi untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Sean yang sepertinya masih tersinggung pun memilih untuk pergi mengambil gambar atau footage di belakang kapal. Tepat saat ada Ray muncul, yang disitulah Ray iseng membuka kotak makanan milik Sean yang ternyata isinya bukanlah nasi timbel atau angin genot, melainkan sebuah alat pemutar audio klasik. Karena penasaran, Ray pun mencoba mendengarkan isi audio tersebut yang ternyata hanyalah berisi audio dalam frekuensi tertentu, mirip seperti audio untuk relaksasi. Yang karena Alan juga penasaran, dia pun mencobanya, tetapi tidak lama karena Sean keburu kembali untuk mengambil kotak makanannya. Don't turn it on. Ray. Never. Don't forget your coffee. Alan sendiri sudah memiliki keluarga yang kepergiannya ini sebenarnya tidak disetujui oleh keluarganya, terutama dari sang istri yang sempat bertengkar sesaat sebelum kepergian ini. Awalnya memang tidak peduli, tetapi ketika sudah jauh, barulah mulai terasa penyesalan terhadap pertengkaran yang terjadi. Namun permintaan maafnya harus tertunda setelah sinyal tidak ditemukan di Kutub Utara yang jauh dari semua provider yang tersedia. Ray mencoba menghibur Alan supaya tidak terus-terusan ingat keluarganya, yang tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara ribut-ribut di luar yang rupanya ada sebuah pemandangan mengerikan ketika seekor walrus atau sejenis binatang yang hidup di Kutub Utara masih duduluran dengan anjing laut dan singa laut kehilangan anaknya yang mati, entah apa penyebabnya. Tak lama, sang tourist guide atau pemimpin perjalanan pun memanggil semua pengunjung untuk keluar makan siang dengan akan memasak sirip ikan paus bakar. Karena Ray dan Alan tidak terbiasa dengan makanan ini, mereka berdua memilih untuk memisahkan diri dengan pergi ke belakang kapal, sementara Sean terus melakukan peliputan bersama dengan para turis di bagian depan kapal. Saat itulah tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh ketika telinga satu turis mengalami pendarahan tanpa disadari oleh semua orang. Dilanjutkan dengan sang turis guide yang melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Kemudian burung-burung yang terbang pun seketika pabuis tidak karuan, dan tiba-tiba ya, entah apa yang sudah terjadi. Semua orang di atas kapal menghilang dalam sekejap mata, menyisakan Sean, Ray, dan Alan saja. Mereka bertiga langsung berpencar mencari kemana perginya semua orang, namun tak ada satupun yang ditemukan. Sean berinisiatif untuk turun ke ruangan mesin, yang di situ dia mengeluarkan semacam telepon satelit untuk menghubungi seseorang yang tak siapa yang dihubunginya. Namun dari gerak-gerik dan buku laporan catatan waktu yang dibawanya, Sean jelas mengetahui sesuatu dan menyembunyikan sebuah rahasia tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagai orang yang keselan dan panikan, Alan tentu saja menjadi sangat gusar. Dia pun melihat video anak dan istrinya di ponsel, sementara Ray dan Sean berhasil menemukan sebuah kota yang tak jauh dari posisi kapal mereka saat ini, sehingga ketiganya memutuskan untuk pergi dari kapal, berharap mendapat bantuan dari orang-orang di kota kecil tersebut.
Setibanya di daratan, Sean terlihat membawa senapan dengan alasan untuk keamanan karena banyaknya beruang kutub yang bisa kapan saja menyerang. Ketiganya pun berjalan menyusuri kota kecil ini dan belum ada satu manusia pun yang mereka temui di sini. Mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke gedung sekolah dan masih saja tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Namun tiba-tiba terdengar suara mengerang dari ruangan lain yang ketika diperiksa, ternyata itu adalah seekor rusa kutub yang sedang sekarat dan mengalami pendarahan di sekujur tubuhnya. Alan lagi-lagi bersikap menyebalkan ketika menganggap jika mereka bertiga telah terjebak di kota hantu dan berada di dimensi lain yang penuh dengan jurik dan diriwa. Sehingga Ray lagi-lagi harus menjadi orang yang mencoba menenangkan sahabat cengengnya tersebut dan meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Tak ingin pesimis terlalu cepat, ketiganya pun keluar dari gedung sekolah. Di situ Ray seolah mendengar sesuatu dari sebuah gedung yang setelah diperiksa, ternyata ada seonggok televisi yang masih menyala yang sepertinya seseorang baru saja pergi dari tempat ini. Saat itulah Alan mengeluh kesakitan yang saat dibuka, kakinya nampak mengalami pendarahan semacam terkikis oleh sesuatu, entah apa lagi ini. Tetapi Ray meminta Alan untuk tetap tenang dan tunggu aja, ngajiduk aja di sini, sementara dia dan Sean akan pergi keluar untuk melanjutkan pencarian. Barangkali masih ada harapan untuk mendapatkan bantuan. Tak lama, Ray dan Sean pun melihat ada lampu menyala di salah satu kamar hotel. Mereka pun segera pergi memeriksa yang lagi-lagi tak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Dan justru mereka berdua harus menemukan keanehan lain ketika Sean menemukan alat musik masih menyala. Dan Ray menemukan satu mangkuk sup siap makan masih tergeletak di atas meja yang sepertinya penghuni kamar ini keburu pergi sebelum sempat menyantapnya. Kembali ke Alan yang semakin berpikiran macam-macam tentang situasi yang terjadi. Bermodalkan sepucuk pistol suar, dia pun nekat pergi keluar sendirian, bukan untuk mencari bantuan, tetapi malah pergi ke pemakaman. Dia semakin takut mati dan semakin percaya jika apa yang sedang mereka alami ini berhubungan dengan dunia goib atau fenomena supranatural. Yang di situ Alan tak sengaja bertemu dengan seekor beruang kutub yang mengalami luka-luka seperti yang dialami oleh Alan saat ini. Untungnya beruang tersebut hanya numpang lewat saja, sehingga Alan kembali berjalan dan berakhir di taman bermain kanak-kanak sambil duduk tepat di atas ayunan. Dan ya, Ray pun melihat suara yang ditembakkan oleh Alan dan buru-buru pergi ke sana untuk menjemputnya. Ray membawa Alan ke hotel dengan kondisinya yang semakin pucat dan memprihatinkan. Dengan banyaknya luka yang terus muncul di tubuhnya, Sean izin untuk terus melanjutkan pencarian sementara Ray dan Alan pun mengobrol antar sesama sahabat. Yang di situ, Alan meminta maaf atas semua sikap menyebalkannya selama ini karena mungkin waktu yang dimilikinya sudah tak banyak lagi. Beberapa saat berlalu, Sean kembali ke hotel dengan hasil yang nihil, alias tidak ada satupun manusia terlihat berada di kota ini. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk kembali ke kapal dan pulang ke tempat asal, tetapi bahan bakar jelas tidak akan cukup untuk mereka melakukan perjalanan pulang, sehingga Ray memutuskan untuk mencari bahan bakar dan meminta Sean untuk tetap menjaga Alan di tempat ini. Saat itulah Alan tak sengaja menemukan kamera digital milik salah satu turis yang mereka bawa dari kapal. Di situ terlihat detik-detik menghilangnya para turis saat kejadian. Yang betapa terkejutnya Alan saat melihat ada Sean yang berdiri di tengah-tengah mereka, sehingga jelas bahwa Sean mengetahui sesuatu tentang apa yang sedang terjadi. Ketika Ray sedang masih mencari bahan bakar, Sean pun menghampiri Alan yang sudah tak berdaya, menyuruhnya untuk tiduran dan memaksanya mendengarkan rekaman audio yang ada di kotak makanan. Entah apa maksudnya, Alan pun keburu pingsan saat sedang mendengarkan isi rekaman tersebut. Tak lama setelah Ray berhasil mendapatkan bahan bakar, dia pun kembali ke hotel untuk menemui Alan yang baru saja siuman. Dia langsung menunjukkan rekaman video yang dilihatnya tadi dan mengatakan jika Sean mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi kepada mereka saat ini.
Tanpa ragu, Ray langsung menghajar Sean dan memaksanya untuk buka mulut. Yang setelah situasi mulai tenang, Sean akhirnya jujur bahwa dirinya hanya orang suruhan yang dibayar oleh sebuah organisasi atau semacam departemen di bawah naungan pemerintah. Organisasi ini diketahui sedang melakukan pengembangan dan penelitian terhadap senjata canggih terbaru yang katanya bisa melumpuhkan musuh dari jarak jauh. Mereka sengaja melakukan percobaan ini di Kutub Utara supaya tidak diketahui atau diendus oleh awak media. Namun satu hal yang Sean juga tidak menduga adalah percobaan ini rupanya membuat semua orang menguap atau lenyap, seperti ketika Thanos menjentikan jarinya untuk memusnahkan setengah dari populasi alam semesta. Karena setahu Sean, dari informasi yang diberikan pihak organisasi, percobaan ini hanya menimbulkan gejala pusing dan muntah-muntah untuk subjek yang dijadikan percobaan. Intinya, senjata ini menembakkan semacam getaran dalam frekuensi tertentu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dan alasan kenapa mereka bertiga masih hidup adalah berkat mendengarkan rekaman audio pada alat yang dibawa pada kotak makanan. Rekaman tersebut berisi getaran pembalik yang berfungsi untuk melindungi subjek dari senjata frekuensi tinggi ini, yang karena Alan hanya sebentar saja mendengarkannya, maka dia tidak sepenuhnya kebal seperti Ray dan Sean, dan justru harus mengalami luka-luka akibat tubuhnya yang perlahan menguap ke udara. Sean hanya dibayar untuk mencatat dan merekam semua hal yang terjadi pada saat dilakukannya percobaan. Dia seharusnya sudah dijemput oleh mereka, tetapi karena sinyal yang buruk, telepon satelit yang dibawanya pun tidak berfungsi, yang alhasil membuatnya harus terjebak di sini bersama Ray dan Alan. Hubungan ketiganya pun kembali membaik setelah Sean jujur tentang semuanya. Ray membangunkan Alan untuk mengganti perban pada lukanya supaya kondisinya membaik, di mana Ray yang di awal optimis untuk bisa pulang pun tiba-tiba menjadi down setelah kecil kemungkinan mereka untuk bisa pulang, sehingga Ray pun kembali ke tepi dermaga, memasukkan kamera digital milik si turis ke dalam kantong anti-air, berharap ada orang lain yang menemukannya apabila mereka tidak berhasil selamat dari mimpi buruk ini. Ray tak sengaja menemukan Sean sedang berada di atas perahu. Dikira akan kabur sendirian, ternyata dia sedang memperbaiki mesin. Mereka berdua kembali ke hotel untuk menjemput Alan, yang di situ telepon satelit milik Sean berbunyi berisi pesan masuk dari pihak organisasi yang akan menjemputnya dalam waktu 30 menit lagi, sehingga mereka buru-buru kembali ke Alan untuk membawanya pergi dari hotel. Karena pihak organisasi belum tahu bahwa ada 2 orang lagi yang masih bertahan hidup, Ray dan Alan pun diminta untuk menunggu dulu di dalam gedung, sementara Sean akan mencoba menjelaskan hal ini kepada pihak organisasi agar mereka mau mengerti dan membawa serta Ray dan Alan pergi dari tempat ini. 30 menit berlalu, tim penjemput belum juga muncul, sehingga Sean memutuskan untuk keluar memeriksa apakah mereka sudah datang atau belum. Tetapi tiba-tiba Sean pun ditembak mati oleh pihak organisasi tepat saat Alan sudah tidak bisa bertahan lagi. Tersisa Ray yang masih bertahan hidup. Telepon gedung tiba-tiba berdering yang pastinya berasal dari pihak organisasi. Mereka nampaknya tidak akan membiarkan satu saksi mata pun hidup, sehingga Ray sudah pasti akan berakhir sama seperti Sean dan Alan. Terakhir, kita akan diperlihatkan kantong kecil berisi kamera digital yang dilempar oleh Ray yang masih mengambang di atas air, di mana itu menjadi satu-satunya barang bukti yang merekam kejadian ini secara jelas. Dan sampai durasi film habis, tidak ada penjelasan yang menerangkan organisasi dan pemerintah mana yang dimaksud, senjata seperti apa yang sedang dikembangkan, dan bagaimana nasib Ray selanjutnya. Entahlah, hanya Teh Yuli yang tahu. Tamat ending yang sangat membagongkan.